Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Sholawat selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi di channel saya, Kisah Perjuangan. Dukung channel ini dengan subscribe dan like. Terima kasih yang sudah subscribe dan like, semoga rezekinya mengalir tanpa putus. Absen dari mana saja kalian berasal di kolom komentar ya. Dan tonton sampai habis perjalanan kisahku ini. Namaku Rina. Hari ini adalah hari yang telah lama kutunggu, sebuah hari di mana keadilan akan ditegakkan, dan semua luka lama akan terbayar. Aku berdiri di sebuah aula megah, mengenakan gaun desainer yang memukau, rambutku tertata sempurna, dan wajahku dipoles riasan yang elegan. Di hadapanku, ada Ibu Ratna, mantan mertuaku, yang sedang berpidato di acara amal besar yang kudukung penuh. Ia tampak angkuh, seperti biasa, tidak menyadari bahwa sebentar lagi, dunia yang ia bangun di atas penderitaanku akan runtuh. Di sampingnya, ada Doni, mantan suamiku, yang terlihat lebih tua dan lelah dari yang kuingat, menatapku dengan tatapan kosong yang tak bisa kubaca. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Mereka tidak tahu, bahwa wanita yang dulu mereka hina, fitnah, dan usir, kini telah kembali sebagai sosok yang sama sekali berbeda. Aku adalah Rina, wanita yang dulu hanya seorang penjual nasi bungkus, kini seorang pengusaha sukses, kaya, dan cantik. Aku telah menempuh perjalanan panjang dan berliku, melewati badai kehancuran, untuk sampai di titik ini. Setiap langkahku, setiap air mataku, setiap hinaan yang kuterima, telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bertekad. Hari ini, adalah hari pembalasan. Aku ingat betul bagaimana dulu Ibu Ratna selalu memandangku rendah, seolah aku adalah kotoran yang tak layak diinjak. Ia tak pernah sudi punya menantu miskin sepertiku, yang hanya bekerja sebagai penjual nasi bungkus di pinggir jalan. Baginya, status sosial dan materi adalah segalanya, penentu kebahagiaan dan harga diri. Kata-kata pedasnya, tatapan sinisnya, dan fitnah keji yang ia sebarkan, telah menghancurkan pernikahanku dengan Doni, pria yang kucintai sepenuh hati. Perceraian. Kata itu masih terasa perih di hatiku, mengingatkanku akan semua mimpi yang telah hancur. Namun, dari abu kehancuran itulah aku bangkit. Aku bersumpah pada diriku sendiri, bahwa suatu hari nanti, aku akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar, dan aku akan membeli semua omongan Ibu Ratna dengan cara yang setimpal. Aku akan menunjukkan padanya bahwa materi bukanlah satu-satunya ukuran kebahagiaan, dan bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Aku akan membuktikan bahwa wanita yang ia anggap tak berguna ini, mampu mencapai puncak kesuksesan, bahkan tanpa bantuan siapapun. Malam ini, di acara yang dihadiri oleh para tokoh penting, pengusaha, dan sosialita kota, adalah panggungku. Aku telah merencanakan semuanya dengan matang, setiap detail, setiap langkah. Aku ingin Ibu Ratna merasakan apa yang kurasakan dulu, rasa malu, rasa diremehkan, dan rasa tak berdaya. Aku ingin ia tahu, bahwa karma itu ada, dan bahwa setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Aku tidak lagi merasakan kebencian yang membara seperti dulu, kini yang ada hanyalah ketenangan dan kepuasan. Kepuasan karena aku telah berhasil bangkit dari keterpurukan, dan kepuasan karena aku akan menunjukkan kepada mereka semua, siapa aku sebenarnya. Aku adalah Rina, wanita yang telah melewati badai, dan kini berdiri tegak, siap untuk menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Ini bukan hanya tentang balas dendam, ini tentang harga diri, tentang keadilan, dan tentang membuktikan bahwa setiap orang, apapun latar belakangnya, berhak untuk bahagia dan dihormati. Kisah cintaku dengan Doni berawal dari bangku kuliah di salah satu universitas di Semarang. Aku mengambil jurusan pendidikan, sementara Doni mengambil jurusan ekonomi. Kami sama-sama perantau dari kota kecil. Doni berasal dari Pati, sebuah kota tetangga Tegal. Kami bertemu di sebuah acara kampus, tepatnya di perpustakaan, saat kami sama-sama sedang mencari buku referensi untuk tugas. Sebuah senyuman ramah darinya, dan obrolan singkat tentang mata kuliah, menjadi awal dari segalanya. Sejak itu, kami tak terpisahkan. Kami sering belajar bersama, menghabiskan waktu di kantin kampus, dan berbagi cerita tentang impian masa depan. Doni adalah pria yang sederhana, pekerja keras, dan sangat romantis. Ia selalu punya cara untuk membuatku tersenyum, bahkan di hari-hari terberat sekalipun. Ia tidak pernah memandang rendah latar belakangku yang sederhana, justru ia menghargai kegigihanku dalam belajar dan bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliah. Setelah lulus kuliah, kami memutuskan untuk kembali ke Tegal, kota kelahiranku.
Aku berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai guru di sebuah sekolah dasar negeri, sebuah pekerjaan yang selalu kuimpikan. Sementara itu, Doni diterima bekerja di sebuah bank swasta ternama di kota itu. Penghasilan kami memang tidak besar jika dibandingkan dengan standar hidup di kota besar, tapi kami selalu bersyukur dan bahagia dengan apa yang kami miliki. Kami percaya, kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak harta, melainkan dari seberapa besar cinta dan kebersamaan yang kami miliki. Kami sering menghabiskan akhir pekan dengan menjelajahi tempat-tempat wisata sederhana di sekitar Tegal, atau sekadar menikmati sore di alun-alun kota, berbagi es teh dan tawa. Doni selalu memegang tanganku erat, seolah ingin mengatakan bahwa ia akan selalu ada untukku. Namun, kebahagiaan kami mulai terusik begitu Ibu Ratna, Ibu Doni, mengetahui tentang hubungan kami. Ibu Ratna adalah wanita kaya raya yang sangat menjunjung tinggi materi dan status sosial. Baginya, menantu haruslah berasal dari keluarga terpandang, memiliki pendidikan tinggi, dan tentu saja, bergelimang harta. Aku, yang hanya seorang guru sekolah dasar dengan latar belakang keluarga sederhana, jelas jauh dari kriteria impiannya. Doni, apa-apaan ini? Ibu tidak setuju. Kamu anak satu-satunya ibu, masa mau menikah dengan penjual nasi bungkus? Teriaknya suatu hari, setelah ia mengetahui bahwa aku juga berjualan nasi bungkus di pagi hari untuk menambah penghasilan. Hinaan demi hinaan tak henti-hentinya datang. Kamu itu miskin. Tidak punya pendidikan yang layak. Apa yang bisa kamu berikan untuk anak ibu? Sampai kapanpun, kamu tidak akan bisa menjadi menantu ibu yang terhormat. Ibu Ratna selalu memandangku dengan tatapan sinis, seolah aku adalah kotoran yang tak layak diinjak. Kata-kata pedasnya menusuk relung hatiku, membuatku merasa kecil dan tak berharga. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar, dan mencoba tetap kuat demi Doni, yang selalu berusaha membelaku meskipun ia sendiri tak berdaya di hadapan ibunya. Aku tahu, cinta kami tulus, tapi Ibu Ratna tak pernah mau mengerti. Ia terus-menerus mendesak Doni untuk meninggalkanku, mencari wanita lain yang lebih kaya, lebih cantik, dan lebih setara dengannya, seolah aku adalah sebuah kesalahan besar dalam hidup putranya. Meskipun ditentang keras oleh Ibu Ratna, Doni bertekad untuk menikahiku. Ia meyakinkanku bahwa cinta kami lebih kuat dari segala rintangan, dan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkanku. Kami melangsungkan pernikahan yang sangat sederhana, tanpa restu Ibu Ratna. Upacara akad nikah hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dekatku dan teman-teman Doni yang berhati baik, di sebuah masjid kecil di pinggiran Tegal. Pernikahan itu terasa seperti pelarian, sebuah janji suci yang kami lakukan secara rahasia, jauh dari tatapan menghakimi Ibu Ratna. Kami berharap, dengan menikah, Ibu Ratna akan luluh dan menerima kami apa adanya. Namun, harapan itu pupus. Setelah menikah, kami memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil, jauh dari rumah mewah Ibu Ratna, berharap bisa hidup tenang dan damai. Rumah kontrakan itu memang sederhana, hanya memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Namun bagi kami, itu adalah istana cinta yang kami bangun bersama. Namun, Ibu Ratna tak pernah berhenti meneror kami. Ia seolah memiliki mata-mata di mana-mana, selalu tahu setiap langkah dan keputusan kami. Setiap hari, ia akan menelepon Doni, mencaci maki aku dengan kata-kata kasar, dan memintanya untuk segera menceraikanku. Doni, ibu sudah bilang, perempuan itu hanya akan membawa kemiskinan dan kesialan dalam hidupmu. Cepat ceraikan dia dan kembali ke rumah. Ibu sudah siapkan jodoh yang lebih baik untukmu. Suaranya melengking di telepon, bahkan saat aku sedang memasak makan malam untuk Doni. Aku seringkali mendengar Doni berdebat dengan ibunya di telepon, mencoba membelaku, namun ia selalu kalah. Teror itu tidak hanya lewat telepon. Bu Ratna sering datang ke kontrakan kami tanpa diundang, menghina rumah kami yang kecil, perabotannya yang sederhana, dan bahkan masakanku. Ia akan menunjuk-nunjuk setiap sudut rumah, mengomentari betapa kumuhnya tempat tinggal kami, seolah kami hidup di gubuk reot. Pernah suatu ketika, ia terang-terangan meludah di depan pintu kami, seolah ingin mengatakan bahwa rumah kami adalah tempat yang menjijikan dan tidak layak dihuni. Hati kecilku sering menangis dalam diam, merasa bersalah karena telah membawa Doni ke dalam masalah ini, merasa bahwa kehadiranku hanya membawa kesengsaraan baginya. Doni selalu memelukku erat setelah ibunya pergi, mencoba menguatkanku, jangan dengarkan ibu, sayang. Ibu tidak tahu apa yang ia bicarakan. Kita akan bahagia, percayalah. Namun, aku tahu, teror ini tidak akan berhenti. Setiap hari adalah perjuangan, setiap malam adalah tangisan. Aku merasa sangat lelah, namun aku tidak bisa menyerah. Aku tahu, aku harus kuat demi Doni,
dan demi cinta kami. Aku berharap, suatu hari nanti, Ibu Ratna akan menyadari kesalahannya, dan menerima kami apa adanya. Puncak dari teror ibu mertua adalah sebuah ultimatum yang mengguncang pondasi pernikahan kami. Suatu malam yang dingin, ia datang ke kontrakan kami tanpa pemberitahuan. Wajahnya geram dan matanya memancarkan kemarahan yang membara. Ia membawa serta seorang pengacara keluarga, seolah ingin menunjukkan keseriusannya. Ardi, ibu tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Ibu sudah siapkan calon istri yang lebih pantas untukmu. Kalau kamu tidak menceraikan perempuan ini dalam waktu 1 bulan, ibu akan mencoretmu dari kartu keluarga dan semua warisan keluarga. Serunya sambil menunjuk-nunjukku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian. Ancaman itu bagai petir di siang bolong, membuatku terkejut dan lemah seketika. Doni juga terkejut, wajahnya memucat. Warisan keluarga adalah hal yang sangat penting bagi Doni. Ia adalah pewaris tunggal dari semua aset keluarga yang bernilai miliaran rupiah. Ancaman itu membuat Doni terdiam, tubuhnya membeku. Ia menatapku dengan tatapan kosong, lalu menatap ibunya yang berdiri angkuh di depannya. Ia berada di persimpangan jalan yang paling sulit dalam hidupnya, harus memilih antara aku, wanita yang ia cintai, atau ibunya dan semua warisan keluarga. Aku tahu, ia mencintaiku. Tapi, ia juga tidak bisa melawan ibunya yang sangat dominan dan kejam. Ibu mertua, melihat Doni terdiam dan bimbang, semakin gencar mendesak. Pilih, Ardi. Ibu atau dia? Jangan sampai kamu menyesal seumur hidupmu. Suaranya melengking, penuh kemenangan. Aku memegang tangan Doni erat, mencoba memberinya kekuatan, mencoba mengatakan padanya bahwa cinta kami lebih berharga dari segalanya. Namun, tangannya terasa dingin, dan ia tidak membalas genggamanku. Aku tahu, ia pasti bingung, tertekan, dan merasa terjebak. Aku tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya, karena ancaman ibu mertua sangatlah berat. Ini adalah dilema terbesar dalam hidupnya, sebuah pilihan yang akan menentukan masa depannya. Dan aku tahu, ini adalah awal dari kehancuran kami. Aku melihat air mata yang mulai menggenang di mata Doni, namun ia berusaha menahannya. Aku tahu, ia sedang berjuang keras di dalam hatinya. Aku hanya bisa berharap, ia akan memilih cinta kami. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu bahwa Ibu Ratna tidak akan berhenti sampai ia berhasil memisahkan kami. Ia adalah wanita yang kejam, yang tidak akan pernah menyerah sampai keinginannya tercapai. Aku merasa sangat takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya, takut akan masa depanku yang semakin tidak jelas. Setelah ultimatum yang kejam itu, sikap Doni berubah drastis. Ia mulai menjauhiku, seolah aku adalah orang asing yang tak pernah ia kenal. Senyum ramah yang dulu selalu ia berikan padaku kini lenyap, digantikan dengan tatapan dingin dan hampa. Ia sering pulang larut malam, alasannya lembur, namun aku tahu itu hanyalah alasan belaka. Ia tidak lagi mau makan masakanku yang dulu selalu ia puji, bahkan ia menghindari tatapanku, seolah aku adalah beban yang harus ia tanggung. Hati kecilku hancur berkeping-keping, melihat perubahan drastis pada pria yang kucintai sepenuh hati. Aku tahu ia sudah terpengaruh oleh ucapan ibunya, dan ia mulai ragu akan cinta kami. Suatu sore yang kelabu, Doni pulang dengan wajah murung, matanya sembab, dan tubuhnya terlihat sangat lelah. Ia duduk di sofa, memegang sebuah surat di tangannya. Surat itu adalah surat cerai yang sudah ia tanda tangani. Maafkan aku, Rina. Aku tidak bisa melawan ibu. Aku tidak punya pilihan lain, katanya lirih, suaranya bergetar, penuh penyesalan. Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantungku, menghancurkan semua harapan yang masih tersisa. Air mataku langsung mengalir deras, tak terbendung. Aku tahu, ini adalah akhir dari kisah kami, akhir dari semua mimpi yang pernah kami bangun bersama. Aku tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Aku tahu, Ibu Ratna adalah wanita yang sangat kuat dan dominan, yang tidak akan berhenti sampai berhasil memisahkan kami. Aku hanya bisa menerima nasib. Dengan tangan gemetar, aku mengambil pena dan menandatangani surat cerai itu, air mata membasahi setiap huruf di atas kertas. Pada hari itu, aku bukan hanya kehilangan Doni, pria yang kucintai, tapi juga kehilangan semua harapan yang pernah kumiliki. Aku kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan yang dulu begitu indah kurajut bersamanya. Aku merasa kosong, hampa, seolah jiwaku telah tercabut dari ragaku. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Namun, di balik semua kesedihan itu, ada secercah api yang mulai membara di dalam diriku. Api kemarahan, api tekad,
dan api keinginan untuk bangkit. Aku bersumpah, aku akan membuat mereka semua menyesal. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa wanita yang mereka anggap lemah ini, mampu bangkit dari keterpurukan, dan membalas semua perbuatan mereka dengan cara yang setimpal. Setelah perceraian yang menyakitkan itu, Ibu Ratna tidak berhenti begitu saja. Ia seolah ingin memastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ia mulai menyebarkan fitnah keji tentang diriku, sebuah fitnah yang menghancurkan sisa-sisa harga diriku. Ia mengatakan aku adalah wanita murahan yang hanya mengincar harta Doni, dan bahwa aku sering selingkuh dengan pria lain saat Doni sedang bekerja. Fitnah itu menyebar dengan cepat di antara kerabat, tetangga, dan bahkan teman-teman Doni. Aku tahu, ini adalah upaya Ibu Ratna untuk mencemarkan nama baikku, agar Doni tidak pernah kembali kepadaku, dan agar aku tidak mendapatkan simpati dari siapapun. Aku merasa sangat terpuruk. Hidupku hancur. Aku tidak punya siapa-siapa, tidak punya pekerjaan tetap, dan kini aku harus menanggung malu akibat fitnah yang disebarkan Ibu Ratna. Setiap kali aku keluar rumah, tatapan sinis dan bisikan-bisikan sumbang selalu mengikutiku. Aku merasa seperti penjahat yang telah melakukan dosa besar, padahal aku tidak melakukan apa-apa. Aku mencoba menjelaskan ke teman-teman dan tetangga, tapi mereka sudah termakan oleh fitnah Ibu Ratna. Tidak ada yang percaya padaku, tidak ada yang mau mendengarkan penjelasanku. Aku merasa sangat sendirian, terisolasi, dan tak berdaya. Dalam keputusasaan, aku memutuskan untuk meninggalkan Tegal, kota yang dulu menjadi saksi bisu kebahagiaan dan kini menjadi saksi bisu kehancuranku. Aku ingin memulai hidup baru dari nol di tempat yang jauh, tempat di mana tidak ada yang mengenalku, tempat di mana aku bisa melupakan semua kenangan pahit itu. Aku ingin membuktikan kepada mereka semua bahwa aku bukanlah wanita yang mereka fitnah, dan bahwa aku mampu bangkit dari keterpurukan ini. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar, dengan kepala tegak, dan aku akan membalas semua perbuatan mereka dengan cara yang setimpal. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa karma itu ada, dan bahwa setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Di kota baru, yang jauh dari Tegal, aku memulai hidup yang sangat sulit. Aku tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan aku tidak punya siapa-siapa. Aku harus berjuang sendirian, menghadapi kerasnya hidup. Aku bekerja serabutan apa saja yang bisa kudapatkan, menjadi buruh cuci di sebuah laundry, pelayan restoran di warung makan sederhana, bahkan menjadi tukang bersih-bersih di kantor-kantor kecil. Gaji yang kudapat memang pas-pasan, hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar sewa kamar kos yang sempit dan pengap. Setiap malam, aku sering menangis dalam diam, merindukan masa lalu, merindukan Doni, dan merindukan kebahagiaan yang telah hilang. Namun, aku tidak pernah menyerah. Aku terus memegang teguh janjiku pada diriku sendiri. Aku akan bangkit, dan aku akan membalas semua perbuatan mereka. Aku bekerja keras, siang dan malam, tanpa henti. Aku menabung setiap sen yang kudapat, berharap suatu hari nanti aku bisa membuka usaha sendiri. Aku sering sakit karena kelelahan, tapi aku tidak pernah mengeluh. Aku tahu, aku harus kuat. Aku harus bertahan. Aku seringkali merasa putus asa, ingin menyerah, ingin kembali ke Tegal dan memohon belas kasihan Doni. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, aku teringat akan hinaan Ibu Ratna, akan fitnah keji yang ia sebarkan, dan akan tatapan dingin Doni saat mengusirku. Kenangan pahit itu justru menjadi bahan bakar bagiku, membakar semangatku untuk terus berjuang. Aku ingin membuktikan kepada mereka semua bahwa aku bisa sukses, meskipun tanpa bantuan siapapun, meskipun tanpa Doni di sisiku. Suatu hari, di tengah perjuanganku, aku bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Ibu Siti. Ia adalah seorang pengusaha sukses di bidang kuliner, yang memiliki beberapa restoran di kota itu. Aku bertemu dengannya saat aku sedang bekerja sebagai pelayan di salah satu restorannya. Ia melihat kegigihanku, semangatku yang tak pernah padam, dan ia menawarkan pekerjaan yang lebih baik di restorannya. Aku sangat bahagia. Aku tahu ini adalah kesempatan emas bagiku. Aku bekerja lebih keras, belajar dari Ibu Siti tentang dunia bisnis, investasi, dan manajemen restoran. Ibu Siti adalah wanita yang sangat baik hati. Ia tidak hanya menjadi bos, tapi juga menjadi mentor dan sosok ibu bagiku. Ia memberiku dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang selama ini kurindukan. Aku merasa, aku akhirnya menemukan keluarga yang kucari, sebuah keluarga yang tulus dan menerima aku apa adanya. Saat aku sedang membersihkan gudang restoran Ibu Siti, sebuah tugas rutin yang biasanya kulakukan setiap akhir pekan, aku menemukan sebuah kotak tua yang tersembunyi di balik tumpukan barang-barang usang. Kotak itu terbuat dari kayu jati dengan ukiran khas Jawa,
terlihat sangat antik dan misterius. Rasa penasaran mendorongku untuk membukanya. Di dalamnya, aku menemukan sebuah surat adopsi yang sudah usang, beberapa foto lama, dan sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk inisial R. Kalung itu terasa sangat familiar di tanganku, seolah aku pernah memilikinya. Aku membaca surat adopsi itu berulang kali, tak percaya dengan apa yang kutemukan. Tanganku gemetar, jantungku berdegup kencang. Ternyata, aku bukanlah anak yatim piatu biasa seperti yang selama ini ku ketahui. Aku adalah anak dari seorang konglomerat kaya raya yang meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat tragis bertahun-tahun lalu. Aku diculik saat bayi, dan dibesarkan di panti asuhan, sebelum akhirnya diadopsi oleh keluarga angkatku yang sederhana. Keluarga angkatku meninggal saat aku masih kecil, sehingga aku harus kembali ke panti asuhan. Ibu Siti, wanita baik hati yang telah menjadi mentorku, ternyata adalah adik dari ibu kandungku. Ia adalah satu-satunya keluarga kandung yang masih hidup, dan selama ini ia tak pernah berhenti mencariku, namun tak pernah berhasil menemukan jejakku karena identitasku yang telah diubah. Dunia seolah berhenti berputar. Hatiku campur aduk, kaget, sedih, dan juga sedikit marah. Marah karena selama ini aku hidup dalam kemiskinan dan penderitaan, padahal aku punya segalanya. Aku menghubungi Ibu Siti, dan ia memelukku erat, tangisnya pecah di bahuku. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu sudah mencarimu kemana-mana, tapi tidak pernah berhasil menemukanmu," katanya, suaranya bergetar. Aku hanya bisa menangis, merasa bahagia karena akhirnya aku menemukan keluarga kandungku, sebuah keluarga yang tulus dan penuh kasih sayang. Ibu Siti memberitahuku bahwa semua aset dan perusahaan keluarga kini dikelola oleh pengacara keluarga, dan aku adalah ahli waris tunggal dari semua aset itu, termasuk saham mayoritas di beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang properti, pertambangan, dan perhotelan. Sebuah takdir yang tak pernah kubayangkan, sebuah kebenaran yang akan mengubah seluruh hidupku. Setelah tahu kebenarannya, aku memutuskan untuk menjalankan rencana balas dendamku. Rasa sakit hati yang selama ini kupendam, kini berubah menjadi tekad yang membara. Aku ingin membuat Ibu Ratna menyesali semua perbuatannya, semua hinaan, fitnah, dan kekejaman yang ia lakukan padaku. Aku ingin membeli semua omongan Ibu Ratna dengan cara yang setimpal, menunjukkan padanya bahwa materi bukanlah segalanya, dan bahwa karma itu ada. Aku memberitahu Ibu Siti tentang rencana ini, dan ia setuju untuk membantuku, meskipun ia menyarankan agar aku tidak terlalu terbawa emosi. "Balaslah mereka dengan kesuksesanmu, Nak. Itu adalah balas dendam terbaik," katanya. Aku mulai belajar tentang dunia bisnis, investasi, dan manajemen perusahaan dengan sangat serius. Aku mengambil kursus-kursus mahal, membaca buku-buku tentang strategi bisnis, dan aku juga belajar langsung dari Ibu Siti yang sudah berpengalaman. Aku bekerja keras, lebih keras dari sebelumnya, siang dan malam, tanpa henti. Aku tidak lagi menjadi penjual nasi bungkus, tapi menjadi seorang pengusaha sukses yang mengelola perusahaan-perusahaan besar. Aku membeli rumah mewah di kawasan elit, mobil mewah keluaran terbaru, dan barang-barang bermerek yang dulu hanya bisa kulihat di majalah. Aku ingin menunjukkan kepada mereka semua bahwa aku bukanlah wanita miskin yang mereka hina, melainkan seorang wanita yang mampu mencapai puncak kesuksesan dengan kerja keras dan tekad. Aku juga tidak melupakan Doni. Aku tahu, ia pasti menyesal telah menceraikanku. Tapi, aku tidak akan kembali kepadanya begitu saja. Aku ingin ia melihat bagaimana hidupku berubah, bagaimana aku telah menjadi wanita yang jauh lebih baik, lebih kuat, dan lebih sukses tanpa dirinya. Aku ingin ia tahu, bahwa ia telah kehilangan berlian demi sebutir kerikil. Aku akan membuat mereka semua terkejut, dan aku akan memastikan penyesalan itu abadi. Aku akan membiarkan mereka bermain di atas penderitaanku, karena aku tahu, di akhir permainan ini, akulah yang akan menjadi pemenangnya, dan mereka akan merasakan pahitnya karma yang tak terhindarkan. Setelah 5 tahun berlalu, aku kembali ke kota asalku, Tegal. Aku sudah menjadi wanita yang sama sekali berbeda. Penampilanku berubah drastis. Aku cantik, elegan, dan memancarkan aura kesuksesan yang kuat. Aku datang ke restoran mewah milikku yang baru saja kubuka di pusat kota, sebuah restoran bergaya fine dining yang sangat eksklusif. Saat aku sedang memeriksa persiapan pembukaan, mataku tak sengaja menangkap sosok yang sangat kukenal. Di salah satu meja, duduklah Ibu Ratna, Doni, dan seorang wanita cantik yang sedang hamil besar. Wanita itu adalah istri baru Doni, yang bernama Siska. Hati kecilku berdesir, darahku terasa dingin, namun aku berhasil menjaga ekspresi wajahku tetap tenang. Aku tidak menunjukkan ekspresi apapun,
Aku hanya berjalan melewati mereka, berpura-pura tidak melihat. Namun, Ibu Ratna, yang melihatku, terkejut. Matanya membulat, dipenuhi keterkejutan dan, aku yakin, sedikit ketakutan. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatapku dengan tatapan kosong. Doni juga terkejut, ia menatapku dengan tatapan tak percaya, seolah melihat hantu. Wajahnya terlihat lebih tua, dengan guratan-guratan lelah yang menandakan bahwa hidupnya tidak semulus yang ia inginkan. Siska, yang tidak tahu siapa aku, hanya tersenyum ramah padaku, seolah menyambut pelanggan baru. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat untuk memulai sandiwaraku. Aku duduk di meja lain, berpura-pura tidak melihat mereka, memesan minuman, dan mulai membaca majalah bisnis. Namun, Ibu Ratna, yang sudah tahu siapa aku, tidak bisa menahan diri. Ia segera menghampiriku, langkahnya tergesa-gesa. Kamu Rina?" tanyanya, suaranya bergetar, penuh keraguan. Aku tersenyum sinis, senyum yang kubangun dari bertahun-tahun rasa sakit dan perjuangan. "Iya, Bu. Ini saya, Rina. Penjual nasi bungkus yang pernah Ibu hina, yang pernah Ibu usir dari rumah," jawabku dengan tenang, setiap kata terucap jelas dan menusuk. Wajah Ibu Ratna langsung pucat pasi, ia tak bisa berkata-kata, seolah lidahnya keluh. Doni, yang mendengar percakapan kami, juga ikut menghampiri, berdiri di samping ibunya. "Rina, kamu berubah," katanya lirih, suaranya penuh penyesalan. Aku hanya tersenyum. "Iya, Doni. Aku berubah. Dan kini, aku akan membeli semua omongan ibumu dengan setimpal." Aku melihat ketakutan dan penyesalan di mata mereka, sebuah pemandangan yang telah lama kuimpikan. Di tengah kebingungan dan keterkejutan mereka, aku memberikan kejutan terbesar yang telah kusiapkan dengan matang. Aku mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tas tanganku, dan meletakkannya di atas meja di hadapan Ibu Ratna. "Maaf, Bu Ratna, ini adalah surat pemberitahuan bahwa saya telah membeli semua perusahaan yang Ibu kelola," kataku dengan tenang, suaraku mantap, tanpa sedikit pun keraguan. Ibu Ratna terkejut, matanya membelalak, ia tidak bisa berkata-kata, seolah jiwanya telah terbang dari raganya. "Tidak mungkin. Ini pasti bohong. Kamu tidak punya uang sebanyak itu," teriaknya histeris, mencoba menyangkal kenyataan yang terpampang di depan matanya. Aku hanya tersenyum. "Iya, Bu. Saya membeli semua perusahaan itu, termasuk rumah mewah yang Ibu tinggali, dan juga semua aset yang Ibu miliki." Wajah Ibu Ratna langsung pucat pasi, ia terhuyung-huyung, nyaris terjatuh. Doni, yang mendengar semua itu, hanya bisa menunduk, malu dengan perbuatannya, dan kini juga malu dengan kehancuran ibunya. Aku tahu, ini adalah saat yang paling tepat untuk membalas semua perbuatan mereka. Aku tidak ingin mereka menderita secara fisik, aku hanya ingin mereka merasakan kehancuran mental dan emosional yang pernah kurasakan. Aku ingin mereka tahu bahwa uang dan kekayaan bukanlah segalanya, dan bahwa menghina orang lain karena kemiskinannya adalah dosa besar yang akan dibayar mahal. Aku ingin mereka tahu bahwa karma itu ada, dan ia bekerja dengan cara yang tak terduga. Aku mengeluarkan beberapa dokumen lain, termasuk bukti kepemilikan saham dan sertifikat tanah, dan menyerahkannya kepada mereka. "Semua ini adalah milik saya sekarang, Bu. Termasuk restoran ini," kataku, menunjuk ke sekeliling ruangan. Ibu Ratna menatapku dengan tatapan kosong, seolah ia baru saja kehilangan segalanya. Kerumunan orang di restoran mulai berbisik-bisik, menatap kami dengan rasa penasaran dan terkejut. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian itu. Aku tahu, ini akan menjadi berita besar. Ibu Ratna, yang selama ini dikenal sebagai wanita kaya dan terhormat, kini dipermalukan di depan umum, kehilangan semua yang ia miliki. Aku tidak merasakan kebencian yang membara lagi, hanya ada kepuasan yang mendalam. Kepuasan karena aku telah berhasil bangkit, dan kepuasan karena aku telah menunjukkan kepada mereka semua, siapa aku sebenarnya. Aku adalah Rina, wanita yang telah dicampakkan dan dihina, kini kembali sebagai pemenang. Setelah semua kebenaran terungkap, Siska, istri baru Doni, tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia adalah wanita matre yang hanya mengincar harta Doni. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya kini tidak punya apa-apa, dan bahwa ia harus hidup miskin. Ia datang kepadaku, mencoba memohon belas kasihan. "Rina, tolong jangan begini. Saya mohon, jangan ambil semua harta Ibu Ratna. Kasihan Doni," katanya dengan nada memohon.
Aku hanya tersenyum sinis. Dulu, kamu tidak kasihan padaku saat aku diusir dari rumah? Sekarang, kamu minta belas kasihan? Tanyaku. Siska terdiam, tak bisa berkata-kata. Ia segera meninggalkan Doni. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya adalah anak dari wanita yang sudah menghancurkan hidupku, dan kini juga tidak punya apa-apa. Ia meninggalkan Doni, dan membawa serta anaknya yang masih dalam kandungan. Doni, yang kini kehilangan segalanya, hanya bisa menyesal. Ia datang kepadaku, memohon maaf. Rina, maafkan aku. Aku menyesal. Aku salah. Aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku sudah buta karena harta, katanya, air matanya mengalir deras. Aku hanya bisa menatapnya. Aku tidak bisa memaafkannya begitu saja. Ia telah mengkhianatiku, dan ia juga telah membiarkan ibunya menghancurkan hidupku. Aku tidak bisa kembali kepadanya, karena aku tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan semua yang telah terjadi. Aku hanya bisa memaafkannya, dan membiarkannya pergi. Aku tahu, penyesalan itu adalah hukuman yang setimpal baginya. Aku tahu, ia akan hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kebencian. Aku ingin hidup dalam kedamaian. Aku ingin menjadi wanita yang lebih baik, yang bisa memaafkan, dan yang bisa mencintai tanpa syarat. Aku tahu, ini adalah jalan yang panjang. Tapi, aku siap menjalaninya. Ibu Ratna, yang kini hidup miskin dan kehilangan segalanya, datang kepadaku, memohon maaf. Ia sudah tidak punya apa-apa, ia harus tinggal di kontrakan kecil, dan ia juga harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Wajahnya terlihat sangat tua dan lelah, jauh dari kesan angkuh yang dulu selalu ia tunjukkan. Rina, maafkan ibu. Ibu menyesal. Ibu salah. Ibu sudah menghancurkan hidupmu. Ibu sudah buta karena harta dan kesombongan, katanya, air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang keriput. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraih tanganku. Aku hanya bisa menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Aku tahu, ia sudah menyesal. Aku tahu, ia sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Aku tidak bisa membencinya lagi. Aku memutuskan untuk memaafkan dia. Aku tahu, ini adalah takdir. Aku harus menerima semua ini, dan aku akan terus melangkah maju. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebencian. Aku ingin hidup dalam kedamaian. Aku memandang wajahnya yang penuh penyesalan, dan aku teringat akan semua hinaan dan fitnah yang pernah ia lontarkan padaku. Rasa sakit itu masih ada, namun kini bercampur dengan rasa iba. Ia telah kehilangan segalanya, dan itu adalah hukuman yang setimpal baginya. Aku tahu, memaafkan adalah proses yang panjang dan sulit. Tapi, aku juga tahu, memaafkan adalah kunci untuk kedamaian hati. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kebencian. Aku ingin hidup dalam cahaya kedamaian. Aku ingin menjadi wanita yang lebih baik, yang bisa memaafkan, dan yang bisa mencintai tanpa syarat. Aku tahu, ini adalah jalan yang panjang. Tapi, aku siap menjalaninya. Aku tahu, Ibu Ratna kini sudah sadar. Ia sudah tahu bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan bahwa menghina orang lain karena kemiskinannya adalah dosa besar. Ia telah belajar dari kesalahannya, dan itu adalah hal yang paling penting. Beberapa bulan setelah kejadian di restoran, aku bertemu Doni secara tidak sengaja di sebuah kedai kopi sederhana. Ia terlihat sangat berbeda dari Doni yang kukenal dulu. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya lusuh, dan matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Ia kini bekerja sebagai buruh serabutan, mencoba bertahan hidup setelah kehilangan segalanya. Ia melihatku, dan ia menghampiriku dengan ragu-ragu. Rina, apa kabar? Tanyanya lirih, suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis. Baik, Doni. Kamu sendiri? Tanyaku. Ia hanya menghela napas panjang. Seperti yang kamu lihat, Rina. Aku kini tidak punya apa-apa, katanya. Aku melihat penyesalan yang tulus di matanya. Ia menceritakan semua yang terjadi setelah aku pergi. Bagaimana Siska meninggalkannya, bagaimana ia kehilangan pekerjaan, dan bagaimana ia harus berjuang sendirian untuk bertahan hidup. Ia juga menceritakan bagaimana ia menyesal telah mengkhianatiku, dan bagaimana ia merindukan masa lalu kami. Aku tahu aku salah, Rina. Aku sangat menyesal. Aku buta karena harta.
Aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku, katanya, air matanya mengalir deras. Aku hanya bisa menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Aku tahu, ia sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Aku tidak menawarkan dia pekerjaan, seperti yang telah kuputuskan sebelumnya. Aku tahu, ia harus berjuang sendiri, membangun kembali hidupnya dari nol. Itu adalah satu-satunya cara agar ia benar-benar memahami arti dari kerja keras, ketulusan, dan kesetiaan. Aku hanya memberinya sedikit uang untuk makan, dan beberapa nasihat. Berjuanglah, Doni. Kamu pasti bisa. Belajarlah dari kesalahanmu, kataku. Ia mengangguk, menatapku dengan tatapan penuh terima kasih. Aku tahu, ini adalah pertemuan terakhir kami. Aku tidak bisa kembali kepadanya, karena luka di hatiku masih ada. Tapi, aku bahagia melihatnya berubah. Aku bahagia melihatnya menyesal. Aku tahu, ia akan menjadi pria yang lebih baik setelah ini. Setelah semua konflik selesai, aku kini hidup bahagia. Aku menjadi pengusaha sukses, memiliki beberapa restoran dan butik di Tegal dan kota-kota besar lainnya. Aku punya banyak teman baik, dan aku juga punya keluarga baru, Ibu Siti dan anak-anak panti asuhan yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Aku tidak lagi miskin, aku punya segalanya, harta, kehormatan, dan kebahagiaan sejati. Aku bahagia, namun ada sedikit kesedihan di hatiku. Kesedihan karena aku harus kehilangan Doni, pria yang pernah sangat kucintai. Aku tahu, cinta kami tulus, namun keadaan dan campur tangan orang lain telah memisahkan kami. Tapi, aku tahu, ini adalah takdir. Aku harus menerima semua ini, dan aku akan terus melangkah maju. Aku tidak lagi bertemu dengan Doni dan Siska secara langsung. Aku mendengar kabar bahwa Doni masih berjuang di jalanan, mencoba membangun kembali hidupnya dari nol. Ia kini bekerja keras, dan ia juga sudah punya anak dari Siska, yang kini juga bekerja keras untuk membantu Doni. Mereka bahagia dengan cara mereka sendiri, dan aku juga bahagia melihat mereka bahagia, meskipun jauh dari kemewahan. Aku tahu, mereka sudah mendapatkan pelajaran yang berharga. Aku tidak membenci mereka lagi. Aku hanya bisa memaafkan mereka, dan membiarkan mereka hidup bahagia dengan konsekuensi pilihan mereka, dengan harapan mereka telah menjadi pribadi yang lebih baik. Di Tegal, aku terus mengembangkan bisnisku. Aku membangun panti asuhan baru yang lebih besar dan modern, dan aku juga memberikan beasiswa penuh kepada anak-anak yang kurang mampu, memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Aku bahagia melihat orang-orang di sekitarku bahagia, melihat anak-anak panti asuhan tumbuh besar dengan senyum di wajah mereka. Aku tahu, ini adalah kebahagiaan sejati, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku tahu, aku telah membalas semua perbuatan mereka, bukan dengan kebencian, tapi dengan kebaikan yang menginspirasi, dengan kesuksesan yang tak terbantahkan. Akhir cerita ini memang bahagia, namun juga menyisakan duka atas apa yang telah hilang. Aku telah menemukan kebahagiaan sejatiku, namun aku juga harus kehilangan cinta pertamaku, sebuah luka yang akan selalu ada di hatiku. Aku telah memaafkan mereka yang telah menyakitiku, namun kenangan pahit itu tetap menjadi bagian dari perjalananku. Aku tahu, ini adalah takdir. Aku harus menerima semua ini, dan aku akan terus melangkah maju, dengan hati yang penuh dengan kenangan dan harapan. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi juga tentang memaafkan, bangkit dari keterpurukan, dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup yang baru. Bahkan jika itu berarti harus melepaskan orang yang pernah kita cintai demi kebaikan mereka sendiri, dan demi kedamaian hati kita.